Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan zakirin, hamdal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil khalqi ajma'in sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa malatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Untayan kalimat puja, puji dan syukur bersama kembali kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan rangkaian selawat dan salam yang kita juga aturkan kehadiran junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu ajma'in. Mudah-mudahan takbir kita maghrib ini yang kita buka dengan takbir dan selawat dan curahan rahmat, ridho dan juga limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan mulia kepada orang tua kami sekalian, Bapak Anda, Ibu Anda, hadirin dan hadirat, hafizahullah wa ra'ah. Tema kajian bersama kita malam ini tentang pertanyaan yang diajukan ke saya oleh jemaah kita mengenai apa yang jemaah kita dengar penyampaian pernyataan dari yang menyampaikan, apa mungkin didengar di media sosial atau langsung di taklim, adanya pernyataan bahwa dalam melantunkan selawat kepada baginda Nabi, melantunkan selawat kepada baginda Nabi, tiga lagi saya tidak dapat kepastian apakah selawat ini umum dibaca di dalam sholat dan juga di luar sholat. Intinya ada pernyataan bahwa melantunkan selawat Nabi itu sebaiknya tanpa menyebut Sayyidina. Ada jemaah kita mendengar pernyataan seperti itu, pandangan bahwa sebaiknya kalau selawat kepada baginda Nabi jangan menyebut Sayyidina. Tentang bagaimana terapan selawat yang kita pandang terbaik untuk Nabi, mengutip dari keterangan para ulama, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan untuk melantunkan selawat yang terbaik kepada baginda Nabi. Tapi sebelum kita mulaikan, intinya lantunan selawat apapun itu baik untuk Nabi. Tidak pakai Sayyidina pun baik, sebagai bentuk amalan selawat kepada Nabi. Hanya saja kita berpandangan tidak afdal, tidak lebih utama. Afdalnya, utamanya tidak seperti itu, ya. Jadi untuk ini, ya, untuk bagaimana melantunkan selawat yang terbaik dari di antara yang baik adanya, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, lantunan selawatnya jangan luput dari juga ucapan salam, pernyataan salam. Terkadang ada selawat yang kita dengar, ya, sekedar bunyi selawatnya saja, Allahumma sholli ala Muhammad, misalkan. Lalu apa itu nggak baik? Baik, bagus, tidak lagi afdal. Afdalnya bagaimana lantunan selawat tetap diiringi dengan
juga pernyataan salam, ungkapan salam, permohonan salam untuk Nabi, di mana ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada kita, memberikan tuntunan bagaimana selawat yang baik kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi yang Allah ajarkan kepada kita, ya, perintahkan, berangkat sebagai tuntunan untuk selawat kepada Nabi adalah lantunan selawat dan juga salam. Ucapan selawat diiringi dengan salam, bukan ucapan selawat saja tanpa salam. Seperti kita Allahumma sholli ala Muhammad misalkan, itu selawat saja nggak pakai salam. Sementara Allah memerintahkan kita untuk bagaimana melantunkan selawat yang baik itu bersamaan dengan juga ucapan salam, permohonan salam. Shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya kan? Lantunkan selawat dan salam untuknya. Nah, jadi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Mungkin begitulah setidaknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan, ya. Jadi selawat yang baik, ya, jangan ucapan permohonan selawat saja tanpa salam. Selawat dan salam, ya, bersamaan. Oke. Kemudian tentang ini, andai kata mungkin ada di antara Bapak Ibu yang terlintas di benaknya, tapi apa memang harus begitu? Selawat itu mesti diiringi dengan salam. Kita katakan begitulah panduan dari ayat. Tapi kenapa kok selawat yang Nabi ajarkan kepada kita justru nggak ada ungkapan disertai dengan ungkapan salamnya? Sebagaimana ketika Nabi mengajarkan para sahabat bagaimana menuturkan selawat kepada beliau. Saat sahabat bertanya, ya, meminta panduan selawat kepada beliau, ya Rasulullah, alimna kaifa nusalli alaihi. Wahai baginda Rasul, tolong ajarkan kami bagaimana selawat kepada baginda. Nah, itu Rasul sebut. Rasul berikan tuntunan cara berselawat dulu, ucapkan kata Nabi seperti ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Selawat yang Nabi contohkan tak pakai salam. Selawat yang Nabi contohkan di sini tak pakai salam. Ini kira-kira gimana nih? Padahal semua ulama sepakat selawat yang terbaik kepada Nabi adalah selawat yang Nabi contohkan ini, yang disebut dengan selawat Ibrahimiyah. Ini yang terbaik. Bentuk selawat untuk Nabi yang Nabi ajarkan langsung bagaimana bunyi lantunannya. Tapi kenapa yang selawat yang terbaik yang Nabi ajarkan langsung kepada para sahabat kok justru malah Nabi tidak menyertakan salam? Sebaliknya Nabi tambah balik lagi. Ya, Nabi ajarkan justru malah pohon pelimpahan keberkahan, bukan salam. Nah, ini kira-kira gimana jawabannya? Kok yang Nabi ajarkan, contohkan justru malah tanpa salam selawatnya? Jawabannya, kata ulama kita, salam untuk Nabi terkait dalam bacaan selawat di dalam sholat yang kita kenal dengan sebutan salat Ibrahimiyah, salamnya sudah disebut sebelumnya. Ketika kita buka tasyahud ketika kita membuka bacaan tasyahud, kita sudah lebih dulu mengucapkan salam kepada untuk Nabi sebelum berikutnya kita akan menyatakan melantunkan selawat kepadanya. Di mana at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatullah assalamu alaika ayyuhan nabi. Nah, jadi salamnya tetap diucapkan, tinggal lagi dipisah. Lebih dulu diucapkan salamnya, baru selawat menyusul berikutnya. Jadi tetap ada salam, tinggal lagi dibaca terpisah. Lebih dulu dilantunkan salamnya, baru selawat menyusul berikutnya. Itu kenapa Nabi tidak
mengadakan ungkapan salam dalam selawat yang beliau ajarkan. Nah, itu kenapa sudah ada sebutan salam sebelumnya, yaitu di kalimat assalamu alaikum. Jadi tetap selawat yang terbaik untuk Nabi diiringi dengan kata-kata salam. Sebagaimana anjuran arahan langsung dari Allah Ta'ala, sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan untuk bagaimana terapan selawat yang terbaik, yang afdol, yang utama. Jadi semua selawat itu baik adanya, tapi yang terutama, yang afdol adalah yang kita sampaikan ini. Jadi perhatian kita pertama ini selawat, lantunan selawat dan salam, ya itu bersamaan. Artinya jangan dibaca selawat tanpa salam. Oke. Kemudian yang kedua yang perlu jadi perhatian kita, setiap kali kita selawat sertakan keluarga Nabi dalam selawat untuk beliau. Ya, sertakan keluarga Nabi, bahkan tambahkan juga sahabat-sahabat Nabi. Ya, keluarga yang pertama dan berikutnya sahabat-sahabat Nabi. Tetap upayakan lantunan selawat dan salam untuk Nabi, ya, tetap diiringi, disertai dengan keluarga Nabi. Kenapa? Walaupun ayat tidak menyebut, ayat mengatakan sallu alaihi wa sallimu, tidak mengatakan sallu alaihi wa ala ahlihi. Enggak betul. Ayat tidak menyebut, ayat tidak memberikan arahan, tuntunan untuk melantunkan selawat juga kepada keluarga Nabi. Hanya kepada Nabi toh. Tapi jangan lupa, ketika Nabi mengajarkan selawat kepada para sahabat, Nabi menyertakan keluarganya. Kulu, ucapkan Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kapan saja kita selawat kepada Nabi, jangan lupa untuk tetap menyertakan keluarga Nabi. Bahkan kita tekankan, bahkan berikut juga dengan sahabat-sahabat Nabi, karena ini diantara pemisah secara umum bentuk lantunan selawat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selawatnya orang-orang Syiah. Syiah tidak pernah menyertakan sahabat dalam selawat untuk Nabi. Boleh lihat video-video orang Syiah yang mana saja, lihat, mau yang di luar negeri, di Iran sana pusatnya, atau di Indonesia sekali, Ijabi, Ikatan Jemaah Ahli Bait misalkan, mana saja lah yang namanya Syiah, tidak akan pernah mencantumkan kata-kata sahabat dalam selawat untuk baginda Nabi. Mereka tetap selawatnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi, enggak pernah. Sahabat tidak pernah menyebut wasahbihi. Kenapa? Karena memang mereka menganggap rendah para sahabat, menilai rendah citra sahabat-sahabat Nabi. Bahkan yang ekstrim di antara mereka mengatakan, sampai ada mengatakan dengan Syiah, sahabat itu semuanya murtad setelah Nabi tiada. Ya, sahabat bermunafik diri, kepada Nabi. Itu. Sahabat perampok kekuasaan keluarga Nabi. Siogianya penerus jabatan, khalifah di tengah umat itu adalah Ali dan keluarganya. Tak patut diberikan kepada selain keluarga Nabi. Ya, jadi kehadiran sebutan sahabat dalam selawat itu penting, pembeda cara selawat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang Syiah. Bukan berarti harus dengan bukan. Tapi begitulah, pembeda antara bentuk selawat Syiah pada umumnya dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap menyertakan sahabat Nabi. Itu yang kedua. Jadi jangan lupa saat berselawat sama Nabi, sertakan keluarga Nabi yang pertama,
dan juga sahabat Nabi. Ya. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan kita untuk terapan selawat yang kita pandang afdal, utama, terbaik di antara yang baik-baik lainnya. Apa itu? Anjuran ulama, jangan lupa sebelum menyebut nama Nabi dan lantunan selawat kepada beliau, sertakan kata-kata penghormatan, sanjungan, pujian seperti yang disepakati oleh para ulama, yaitu kata semisal Sayyidina. Jadi afdalnya, ya, utamanya, sunnahnya itu dengan menyebut kata Sayyidina sebelum menyebut nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya baca kita fikihnya. Nah, ya, ketika ulama kita membahas tentang rukun sholat berupa selawat kepada Nabi, ya, rukun yang ke-11 selawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aqalluha minimal selawat itu kepada Nabi agar sah sebagai rukun sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu minimal itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu silakan salam. Setelah itu silakan salam. Sah sholatnya. Tinggal lagi kurang nilainya. Kenapa? Karena menyertakan keluarga Nabi dalam selawat di tasyahud akhir hukumnya sunnah amal yang dianjurkan sujud sahwi kalau tidak menyertakan keluarga Nabi. Saya ulangi, siapa yang selawat, ya, sebagai penutup bacaan tasyahud akhirnya, salam setelah itu, lalu tidak menyertakan keluarga Nabi, dianjurkan yang bersangkutan sujud sahwi. Begitu penting kehadiran keluarga Nabi dalam selawat untuk Nabi di bacaan tasyahud akhir, pelengkap tasyahud akhir. Sunnah amal hukumnya. Jadi kalau ada katakan dibaca dan tak sujud sahwi, berkurang nilai sholatnya. Itu harus saya hadirkan keluarga Nabi saya. Jangan tinggalkan keluarga Nabi. Nah, itu untuk selawat di pelengkap bacaan tasyahud akhir sebelum salam. Nah, adapun selawat yang kita baca penutup kunut kita, kunut subuh. Selawat yang kita baca sebagai penutup bacaan kunut subuh dan kunut witir di malam-malam Ramadan. Dari malam 16 sampai akhirnya menyertakan sahabat hukumnya sunnah amal. Siapa yang tidak membaca wasahbihi dalam selawat ketika kunut juga kurang sholatnya, dianjurkan sujud sahwi. Itu biar tahu Bapak Ibu bagaimana kedudukan keluarga Nabi dan sahabat Nabi dalam sholat kita. Biar tahu begitu pentingnya kedudukan keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi dalam sholat kita. Dan jadi kalau kita baca wasahbihi di penutup bacaan kunut kita yang biasa kita baca wasallallahu ala sayyidina Muhammad nabi wa ala alihi wasahbihi wasallam, maka dianjurkan sujud sahwi karena sholatnya kurang, cacat nilainya walaupun sah. Nih, dalam kita katakan hadirkan tetap keluarga Nabi dan sahabat-sahabat baginda Nabi. Cacat nilai sholatnya, nilainya bukan tidak sah pelaksanaan, cacat nilainya berkurang. Jadi biar tahu bagaimana pentingnya kedudukan keluarga dan sahabat Nabi di sisi Nabi ketika melantunkan selawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Yang ketiga, tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama, selawat dan salam beriringan, jangan lepas satu persatu, jangan lepas. Jangan ada selawat tanpa salam. Oh, jadi kalau selawat tanpa salam berarti nggak bagus, nggak ada yang nggak bagus. Sudah saya kasih tahu tadi, semua bagus. Ini kita mau menyampaikan yang terbaik, yang afdalnya, yang utamanya, dengan memperhatikan 3 hal tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa menyertakan keluarga Nabi dan sahabat-sahabat bagi Nabi. Yang ketiga, kata ulama, sebelum menyebut nama beliau, maka disarankan utama, afdal, baik, sempurna dianggap selawatnya dengan menyematkan kata-kata sanjungan pujian untuk beliau, semisal kata yang sudah kita sepakati umat Islam, Sayyidina.
Ini saya baca tadi. Minimal ucapan selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Wa akmaluha, sempurnanya, afdalnya, utamanya yakni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi dengan sayyidina, ya saya baca catatan kakinya, catatan kaki dibuat nih. Wa qala katsirun minal a'immah. Udah mayoritas para imam-imam ulama-ulama kita berpendapat yusannu lafdz siyadah qur'atan lil adab sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan menyertakan kata-kata sayyidina, siyadah sebutannya. Disunnahkan dengan sayyidina memandang adab, kesantunan, kesopanan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukunya. Yusannu lafdz siyadah qur'atan lil adab, kata ulama. Disunnahkan menyertakan kata sayyidina, memandang kita, menjaga adab, tutur sapa, kesantunan, kesopanan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ya. Jadi ini bukan Syafi'i saja, bukan Syafi'iyah, tapi umumnya para ulama, katsirun minal a'immah maksudnya. Banyak para imam-imam kita dan ulama-ulama kita berpendapat disunnahkan, disunahkan melafazkan sayyidina sebelum menyebut nama beliau, dan mura'atan, menjaga sisi adab, tata krama, kesantunan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan sama orang tua kita, leluhur kita sejak dulu bercakap selawat sama Nabi. Bahkan tak cukup dengan sayyidina semata kata saja untuk beliau. Bagaimana kita selawat ketika memperantai takbir diri kita, dengan tarawih kita? Apa kata Bilal? Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa maulana Muhammad. Bukan satu lagi, 5 disebut sanjungan untuk Nabi, 5 disertakan kata-kata sanjungan untuk Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina habibina syafi'ina dhufrina wa maulana. Kalau kami diperpisah apa lagi? Wa maladina. Kami diperpisah ditambah wa maladina. Akimala maladina, tempat berlindung kami. Duhai Allah, limpahkan, curahkan selawat kepada Sayyidina, kepada pimpinan kami, tuan kami, penghulu kami, baginda kami. Itu yang di Sayyidina. Apalah keberatan dengan Sayyidina? Apalah keberatan dengan Sayyidina? Oke? Jangan lupa, khilaf di kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah antara afdal, ya, afdal, mana yang afdal, ya, itu khilafnya. Ada khilaf menyematkan kata sayyidina dan lainnya, itu khilaf di kalangan kita antara afdal, mana yang terbaik, mana yang afdal. Sebahagian minoritas bilang tanpa sayyidina afdal. Bukan masalah gini. Khilaf penggunaan penyertaan kata sayyidina di kalangan kita itu khilaf antara mana lebih afdal. Bukan khilaf di kalangan Wahabi Salafi Jahannam. Ya, di mana khilaf sayyidina di tengah mereka itu antara benar salah. Paham maksudnya? Khilaf penggunaan kata sayyidina di tengah kita Ahlussunnah antara mana lebih afdal, mana yang terbaik di antara yang baik adanya. Berbeda dengan Wahabi Salafi. Penggunaan kata sayyidina di tengah mereka itu khilaf antara benar salah, sunnah bid'ah gitu. Jadi kalau bagi Wahabi dengan tanpa sayyidina itu yang benar, itu yang sunnah. Dengan sayyidina itu yang salah, haram, bid'ah. Kalau ulama kita enggak. Tanpa sayyidina baik. Udah, tanpa sayyidina silahkan. Dengan sayyidina afdal, terbaik, sunnah itu ya. Bisa kita bedakan khilaf penggunaan sayyidina di kalangan kita, keluarga Ahlussunnah wal Jamaah dengan di kalangan Wahabi Salafi. Ahlussunnah wal Jamaah kawin, bedanya. Jadi bagi ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, jumhur mayoritas
Kebanyakan tadi disebut imam-imam ulama kita mengatakan sunnah menambah kata sayyidina sebelum menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berselawat kepada beliau. Bahkan di kalangan ulama kita ada juga yang mengatakan sunnah menyebut sayyidina saat bersyahadat dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini bukan selawat saja. Ya, bagi sebagian ulama kita lagi bukan selawat saja. Bagi mereka kapan saja menyebut nama Nabi, baik di dalam sholat, terlebih di dalam sholat, tetap dengan sayyidina itu yang terbaik, afdal dan sunnahnya. Ya, begitu. Jadi misalkan kita dengar ada penyampaian tanpa sayyidina, silakan Anda tanpa sayyidina. Oke? Oh, itu yang kami pandang baik, silakan, tafadhol, ada masalah, silakan. Tapi bagi kami enggak. Bagi kami yang terbaik, yang afdal adalah dengan sayyidina. Maka kita tadi diajarkan oleh ulama-ulama kita menyematkan sekian banyak kata sanjungan untuk Nabi. Karena Nabi layak disanjung seperti itu. Udah? Satu saja yang tak boleh disanjung untuk Nabi. Kata imam-imam kita, kata ulama-ulama kita. Cuma satu yang tidak boleh disanjung kepada Nabi. Sebagaimana ungkapan Imam Busi dan bundanya. Da'mat ta'at nasara fi nabiyyihi wahkum bima syi'ta badan fi wahdakihi. Tinggalkan, abaikan, tinggalkan apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani dalam memuji Nabi mereka. Jangan buat seperti itu, jangan lakukan seperti itu, tinggalkan seperti itu. Tapi setelah itu silahkan mau apa sanjungan, beliau layak mendapatkannya. Apa sanjungan Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam? Apa sanjungannya? Dituhankan. Itu sanjungan Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam, menuhankannya. Jadi kata ulama kita, satu sanjungan yang tidak boleh disematkan sama Nabi, haram bahkan kafir hukumnya. Apa itu? Jangan tuhankan beliau. Sudah? Jangan tuhankan. Haram, bid'ah dan kafir, murtad dari Islam. Selain apa saja sanjungan selain tuhankan, ya silahkan. Beliau layak pantas mendapatkan sanjungan itu. Itu artinya. Itu arti mutiara Buddha ini. Dan pada nasara fi nadihi ini wahkum bima syi'ta badan fi wahdakihi. Wansuk ila tadi masyikah isyarat, wansuk ila qadi masyikah bil ifami, kata Imam Busiri. Suka hati, mau sanjunglah. Boleh dibilang begini, surga di bawah telapak kaki Nabi, enggak apa-apa, bilang begitu. Memang begitu adanya. Coba pakai bilang apa? Surga tak indah tanpa Nabi, enggak apa-apa, begitu adanya. Bilang Nabi lebih mulia, afdal, indah daripada surga. Memang begitu faktanya. Suka bilang apa? Bilang aja. Sanjung saja apa saja. Apa saja sanjungan beliau layak mendapatkannya. Asal jangan satu. Jangan tuhankan diri. Oke? Itu dia. Begitu kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyanjung, memuji, membesarkan, mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana tidak? Ini akidah kita. Kalau Bapak Ibu baca buku akidah kita, akidah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah sifat 20, baca butir akidah tentang Nabi, baca butir akidah kenabian. Kalimatnya begini, wa mimma yajibu tiqadu an khairu khalqillah ala itlaq. Di antara yang wajib diimani, diyakini, diiktikadkan. Saya ulangi, di antara yang wajib diimani dan diyakini adalah bahwa beliau wajib diimani, diyakini adalah makhluk yang paling mulia, terbaik di sisi Allah Ta'ala. Ini akidah kita. Yang terbaik dan mulia dari apapun yang ada, lebih mulia dari malaikat, lebih indah dari surga. Itu beliau SAW. Itu beliau bagi kita. Itu wajib diimani seperti itu. Udah, kan aneh kata ada kelompok minoritas
dengan kedangkalan ilmu, keminiman pengetahuan, lalu mengatakan haram, nggak boleh, salah, bid'ah, hanya mengucapkan sayyidina. Sayyidina saja bid'ah. Sayyidina yang artinya sekedar pemimpin kami, penghulu kami, baginda kami. Karena itu yang artinya. Bagi kita lebih daripada itu. Tadi saya katakan. Udah, surga di bawah telapak kaki Nabi. Kenapa rupanya? Apa salahnya? Salah rupanya itu. Jadi pepatah kita, surga di bawah telapak kaki ibu. Apa maksudnya dia itu? Jadi kalau surga, kita bisa terima ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu, maka surga di bawah telapak kaki Nabi surga dari sebelumnya. Nah begitu, iya kan? Rupanya bisa surga, rupanya bisa masuk surga tanpa beriman sama Nabi. Bisa rupanya, bisa masuk surga tanpa beriman sama Nabi. Bisa masuk surga dengan mengingkari Nabi. Bisa kira-kira apa? Ya, bisa rupanya. Bisa rupanya masuk surga tanpa melalui pintu Nabi. Bisa rupanya, kira-kira. Nah, jadi ini akidah kita. Ini yang kita imani, ya, yakini dan percayai sebagai etikot kita. Bahwa kita harus itu keagungannya kemudian mengungguli, melampaui, melebihi apapun yang ada. Itu kenapa kita sematkan kata-kata sanjungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina, Habibina, Syafi'ina, Fukhrina. Ya Allah, limpahkan selawat kepada pimpinan kami, Habibina, kekasih kami ya Allah. Rupanya ada yang lebih pantas dapat perhatian, kasih hati kita melebihi beliau. Rupanya ada kira-kira yang pantas. Boleh kira-kira tolong jawab saya. Tolong jawab pertanyaan saya. Apa ada yang lebih layak mendapatkan porsi terbesar hati dan perasaan cinta melebihi beliau? Ada rupanya kira-kira di hati kita. Coba tolong jawab pertanyaan saya. Siapakah yang lebih besar porsi yang berhak mendapatkan porsi cinta yang kita melebihi beliau? Ada kira-kira? Ayah kita, oma kita, istri kita, laki kita, anak kita, cucu kita, semua manusia kira-kira layak mereka melebihi Rasulullah di hati kita cinta untuk beliau? Bisa begitu kira-kira? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa lidhunasi ajmain. Hadis yang semua kita tahu maknanya. Tidak berarti iman siapapun di antara kamu sampai aku lebih dicintainya daripada cintanya kepada ayah, omaknya, leluhurnya, anak cucu keturunannya, dan siapapun manusia sisinya. Bahkan dirinya sendiri bahkan min nafsi, hatta min nafsi kata Nabi. Ini Nabi bagi kita. Ini Nabi. Itu kenapa sepakat ulama kita dengan menyatakan sayyidina itu yang terbaik dalam selawat kepada beliau. Dan ini beradab kepada beliau dengan tidak menyebut namanya langsung, kecuali dengan penghormatan, sanjungan, pujian. Kita belajar dari Tuhan. Kita belajar dari Allah. Allah tak pernah menyapa Nabi, memanggil Nabi langsung dengan sebutan namanya. Allah panggil dengan sanjungan dan pujian kepada beliau. Allah sendiri seperti itu. Allah yang mengajarkan kita bertata krama dengan beliau. Allah yang mengajarkan kita beradab dengan beliau. Allah yang kita untuk bersantun dengan beliau. Allah tak pernah menyebut ya Muhammad, tidak ada. Tidak ada ayat bunyi ya Muhammad, tidak ada. Buka Quran. Tidak ada ayat ya Ahmad, ya ada bunyi ayat ya Ahmad. Tapi berserak-serak ayat dengan bunyi ya Adam, ya Nuh, ya Yahya, ya Ibrahim, apalagi ya Isa, ya Musa. Berserak-serak ayat seperti itu dalam Al-Qur'an Karim. Allah panggil nama nabinya langsung tanpa kata-kata penghormatan. Tapi tidak untuk nabi kita. Untuk nabi kita Allah panggil ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Allah nggak pernah bilang ya Muhammad dalam Al-Quran. Artinya apa? Allah ajarkan kita tata krama kepada beliau. Ini yang kita tangkap, ini yang kita pahami, ini kita serap dari apa kita baca Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah mengajarkan kita tata krama, kesantunan dan adab yang dijunjung untuk Nabi. Itu dia. Begitu. Bisa
Bisa Bapak Ibu pahami ini kira-kira? Ya, jadi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, Syafi'i khususnya, bahwa menyematkan kata Sayyidina sebelum menyebut nama beliau, apapun, mau selawat, mau salam, mau tasyahud, mau sebutan nama, sebelum kita sematkan kata Sayyidina. Bahkan kami diajari guru kami, kata Sayyidina ini bukan hanya untuk Nabi, untuk semua nama-nama yang mulia, malaikat, Nabi, Rasul, sahabat-sahabat, tabi'in, atau imam semua kami sebut Sayyidina. Sayyidina Imam Syafi'i, Sayyidina Imam Nawawi, Sayyidina siapa lagi? Imam Al-Ghazali. Itu kami diajarkan begitu. Bertata krama dengan nama-nama mulia, apalagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke? Nah, jadi ada orang misalkan hanya bisa disilakan, ada masalah, Allah masalah kita. Tapi bagi kami yang afdal, yang terbaik, yang utama dengan Sayyidina, ya, Habibina, kekasih kami, Syafi'ina, penolong kami. Memang dia penolong. Penolong hakikatnya ini fakta. Dalam riwayat tentang bagaimana hari kiamat nantinya, Nabi penolong kita. Saat Allah tumpahkan murkanya kepada umat manusia, hanya satu sosok yang siap mengatasnamakan semua kita di neraka. Buktikan di di saat malaikat diam membisu, Rasul diam terbungkam, cuma satu sosok yang berani tampil kepada Allah memohon atas nama umat manusia. Baca hadis syafaat di hari kiamat. Baca hadis syafaat tentang kiamat. Jibril diam, Israfil diam, semua diam, tak bisa berkata apa-apa. Rasul Nabi pun diam, terbungkam, tak bisa mengucapkan apapun memohon kepada Allah Ta'ala. Dari mulai Adam sampai Isa diam semuanya. Ulul azmi min rusul diam terbungkam, tak berani menghadap Allah, mengatasnamakan umat manusia. Cuma satu sosok yang berani, yang tampil di depan Allah berharap memohon. Baginda Rasul kita, baginda baca hadisnya, baca hadis syafaat. Itu Nabi bagi kita. Syafi'ina wa fukhrina wa malakina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke? Jadi perhatikan 3 hal tadi. Selawat dan salam, sertakan keluarga dan sahabat dan Sayyidina. Menyertakan sahabat, pemisah cara selawat kita dengan Syiah Jahannam. Oke? Dan sebutan kata Sayyidina memisahkan selawat kita dengan Wahabi Salafi Jahannam. Wahabi Salafi tidak hanya Sayyidina untuk selawat kepada Nabi. Ya? Wahabi Salafi tidak menyatakan Sayyidina umumnya ketika berselawat kepada baginda Nabi. Jadi bacaan selawat dengan menyertakan sahabat dan Sayyidina semua beliau ini ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Sahabat memisahkan bentuk selawat kita dengan Syiah Jahannam. Dan Sayyidina pemisah aturan selawat kita aswaja dengan Wahabi Jahannam. Gitu. Makanya di antara contoh selawat yang baik, selawat yang kita baca ketika duduk. Semuanya lengkap dari Allah. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tiga-tiganya ada. Tiga-tiganya. Sayyidinanya ada, salamnya ada, keluarga dan sahabat juga disertakan dalam itu sempurna. Selawat dalam kunut sempurna memenuhi 3 ketentuan yang tadi kita sampaikan. Ini saya kalam, mohon maaf sekali akhir kalam kita tutup dengan doa wassalamualaikum warahmatullahi wa alihi wa sahbihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.